Saya baca berita ya lewat 2 hari terkait dengan ungkapan yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Di sini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan kekecewaannya saat mendengar sebagian siswa di Kabupaten Rote Endau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum menikmati bantuan kuota internet. Dikutip oleh Antara, saya sungguh kecewa, kuota belajar mengapa belum sampai di sini. Sebanyak 35 juta siswa lain sudah menikmati bantuan kuota internet itu, tapi di tempat yang sangat membutuhkan justru belum menerimanya. Baik, pernyataan Menteri Nadiem Makarim ini menarik karena bicara tentang kebijakan bantuan kuota belajar ini sudah diberlakukan atau sudah diluncurkan beberapa bulan ke belakang. Hanya tinggal nanti bulan Desember, 4 bulan kebijakan ini diambil dengan dana 7,2 triliun rupiah. Bukan dana yang sedikit. Dan sedari awal memang sudah bisa dilihat, dipastikan kebijakan ini tidak akan mengena kepada mereka-mereka yang justru sebetulnya butuh perhatian lebih dari pemerintah untuk bisa menghidupkan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang memang selama ini kurang tersentuh kebijakan. Saya ingin mengatakan bahwa membangun pendidikan di tanah air jangan menyamakan semua sekolah itu seperti Jakarta. Maka pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memberikan kuota belajar, satu hal mungkin disambut baik, tapi di sisi lain tidak dirasakan oleh mereka yang berada di daerah-daerah tertinggal. Ada fakta yang juga miris. Di Kabupaten Bandung, ini banyak desa yang blank spot. Ini diakui oleh Dinas Pendidikan setempat, dan tentu dengan tidak adanya jaringan internet membuat PJJ tidak bisa berjalan dengan baik. Percuma juga ada bantuan kuota belajar kalau memang infrastrukturnya itu tidak nyampe kepada anak-anak yang membutuhkan. Dan bisa jadi klaim 35 juta siswa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu juga tidak sepenuhnya memaksimalkan, itu yang pertama, atau bahkan ada sebagian orang yang tidak bisa menggunakannya. Karena apa? Karena berada di daerah-daerah yang jaringan internetnya buruk. Kalau tadi yang pertama tidak memanfaatkannya dengan baik, karena bisa jadi gairah belajar yang ditimbulkan itu tidak menuntut para siswa, guru, dosen, dan mahasiswa untuk secara aktif memaksimalkan kebaikan pemerintah. Ada sebagian sekolah yang hanya memberikan tugas lewat WhatsApp, kemudian meminta untuk mengirimkan tugas tersebut. Ya seperti itu saja terus selama berbulan-bulan. Dari awal saya ingin sampaikan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini harus tahu tentang peta pendidikan di tanah air yang jomplang. Dan cara membangunnya tentu harus dengan keberpihakan. Mana yang ingin Anda tolong? Kalau kuota belajar, yang ditolong itu adalah mereka-mereka yang punya handphone, mereka yang berada di daerah dengan jaringan internet yang baik. Dan tidak ada kebijakan pendidikan yang menolong mereka yang tidak punya handphone, berada di daerah yang tidak teraliri jaringan internet. Apa? Belum lagi yang selalu saya katakan, ada banyak anak-anak lain di Indonesia ini yang mereka bukan anak sekolah negeri, bukan anak sekolah swasta, tetapi merupakan
peserta didik dari lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah yang secara hak justru kalau ingin menolong, tolonglah mereka. Anak-anak yang punya handphone berada di Jakarta, ya memang dibantu dengan adanya kuota belajar bisa menolong. Tetapi anggaran yang besar itu baiknya juga dirasakan oleh lapisan masyarakat kecil lain yang miskin di Jakarta, yang termarginalkan, apalagi yang ada di daerah-daerah. Menarik dari beberapa temuan yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim dalam kunjungannya ke beberapa tempat, Mas Nadiem ingin menyampaikan soal ketimpangan itu nyata, tetapi yang harusnya kemudian dijawab adalah apa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendekatkan kerenggangan itu, membangun Indonesia dari daerah. Bicara tentang prosedur yang mudah, kepala sekolah tinggal mendaftarkan, dalam prakteknya karena kejomplangan pembangunan pendidikan selama ini membuat pendekatan yang harusnya mungkin betul bisa dengan sangat mudah diterapkan di kota-kota besar, tapi tidak dengan di daerah-daerah. Kalau membaca berita tentang Mas Menteri yang kecewa dengan belum adanya kuota belajar untuk sebagian siswa di Rote itu, saya cuma ingin mengatakan bikin kebijakan sendiri, kecewa sendiri. Dan kecewanya sudah di ujung, hanya tinggal satu lagi pencairan dana bantuan kuota belajar itu di bulan Desember. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kuota yang tidak terpakai itu hangus dan akan diganti oleh kuota berikutnya. Nah, untuk mereka-mereka yang tertinggal selama 3 bulan ke belakang itu, apa nanti dirapel? Kan enggak. Lalu apa pertanggungjawaban moral untuk menolong mereka yang kesulitan? Dihadapkan pada fakta daerah itu adalah daerah yang membutuhkan. Nah, kalau demikian harus dong ada kebijakan yang menolong. Itu baru satu dari sekian banyak daerah dengan problem yang lebih jelimet lagi. Sahabat semuanya, pemerintah dalam konteks membangun pendidikan itu, bangunlah pendidikan dari pinggiran dengan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu mereka-mereka yang selama ini termarginalkan. Jangan dari kota desanya yang ikut. Kenapa? Karena kalau misalnya bicara tentang digitalisasi, lagi-lagi ingin saya katakan, jaringan internet aja di banyak desa masih blank spot. Lalu apa pembangunan digitalisasi itu? Makanya bangunlah infrastrukturnya yang blank spot itu, bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang lain, baru bicara tentang digitalisasi. Pada saat ingin ngasih laptop, pastikan sekolah tersebut punya aliran listrik dan guru yang nanti akan dikasih itu ngerti mengoperasikan perangkat canggih yang diberikan. Karena ada banyak juga kebijakan kementerian itu, misalnya saja dropping buku perpustakaan. Ada banyak buku-buku yang dikirim oleh pusat itu yang tidak berguna di perpustakaan sekolah-sekolah. Karena bukan buku yang dibutuhkan. Ada juga pengiriman buku di mana sekolahnya tidak memiliki fasilitas perpustakaan.
hanya kejar program dan proyek. Ngabisin anggaran karena tahun depan anggaran sudah pasti akan ada yang baru. Jika demikian, percuma bicara tentang kekesalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bisa menjewantahkan kesalahan Mas Menteri Nadiem Makarim itu dengan perbaikan birokrasi di bawahnya yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang berpihak kepada daerah-daerah terpencil. Jangan hanya bisa mendesain sebuah program bagus secara konsep, tapi secara pelaksanaannya itu sulit. Kenapa? Karena nggak pernah dilihat kebutuhan-kebutuhan mendasar di mana banyak sekolah di daerah itu yang belum standar. Infrastrukturnya, sumber daya manusianya. Kenapa itu terjadi? Karena memang selama ini kebijakannya itu memang tidak berkeadilan. Apakah itu akan dilanjutkan juga dengan kepemimpinan yang sekarang? Saya harap ada perubahan. Dan itu memang yang menjadi harapan publik. Momentum pandemi COVID-19 membuat kita harus lebih peduli. Karena apa? Karena dibukakan kekurangan demi kekurangan yang terjadi selama. Kita lupa membangun soal persiapan digital pendidikan, terlihat banyak fasilitas sekolah yang kurang. Bagaimana juga dengan persiapan guru menghadapi krisis, persiapan guru untuk menata metode pembelajaran, kesiapan guru yang lebih siap dengan teknologi informasi, dan itu semuanya dibukakan di masa pandemi, dan potretnya adalah kita belum siap. Di tahun 2021, maka yang harus dilakukan adalah yang bolong-bolong itulah yang harus ditambal. Perbaikan secara masif untuk daerah-daerah yang tertinggal, keberpihakan bagi rakyat yang termarginal. Mudah-mudahan kunjungan demi kunjungan terus dilakukan oleh Menteri Nadiem Makarim untuk bisa mengetahui lebih jauh persoalan-persoalan dan melahirkan kebijakan-kebijakan afirmasi. Bukan hanya menyesal, bukan hanya kecewa, bukan hanya mereformasi birokratnya, tapi memang mampu untuk melahirkan perubahan. Satu waktu bisa berkunjung lagi ke daerah tersebut dan terlihat nyatanya. Saya juga sangat berharap protokol kementerian bisa membawa Mas Menteri Nadiem Makarim ini untuk ke daerah-daerah yang belesek. Nah, kalau berkunjung ke tempat-tempat yang udah bagus, sekolah-sekolah mahal, ya nggak ada, cuma kekaguman aja. Tapi juga perlu diingat, apa yang bisa diterapkan di sekolah mahal itu belum tentu secara fakta itu juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang belesek itu. Kenapa? Karena jomplang. Tetapi kalau kita memberikan perhatian pada tingkat yang paling bawah, mengupgrade mereka supaya ketimpangannya itu nggak jauh, perubahan secara menyeluruh itu akan kelihatan. Karena kalau yang udah settle, udah baik, sekolah-sekolah yang mahal itu, ya mereka akan berkembang dengan merdeka belajarnya itu. Dalam tanda petik, nggak perlu diurusin. Yang diurusin tuh yang miskin, yang terpencil. Mudah-mudahan tidak hanya ungkapan kekecewaan, tapi melahirkan banyak kebijakan-kebijakan afirmasi yang berpihak pada pembangunan pendidikan daerah-daerah terpencil. Bukan hanya bicara, tapi kita akan lihat apa fakta nanti yang dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim untuk membangun pendidikan yang berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya Jatuh Rahman, sampai jumpa.